Sebelum Majapahit berdiri terdapat kerajaan Singosari yang menjadi kerajaan paling kuat di Jawa. Kebesaran kerajaan Singosari terdengar hingga penguasa dinasti Yuan, yaitu Kubilai Khan. Dia mengirim utusan ke Singosari untuk meminta upeti sebagai bentuk penaklukan. Raja terakhir Singosari yaitu Raja Kertanegara tentu saja menolak untuk membayar upeti dan mempermalukan utusan Kubilai Khan dengan merusak wajahnya dan memotong telinganya. Kubilai Khan marah dan memberangkatkan ekspedisi besar ke Jawa pada tahun 1293 Masehi. Sebelum datangnya pasukan Kubilai Khan, Jayakatwang, Adipati Kediri, sudah terlebih dahulu menggulingkan dan membunuh Kertanegara. Atas perintah Arya Wiraja, Jayakatwang memberikan pengampunan kepada Raden Wijaya selaku menantu Raja Kertanegara karena menyerahkan diri. Arya Wiraja mengirim utusan ke Daha atau Kediri saat ini dan membawa surat penyerahan diri dan pengabdian Raden Wijaya kepada Jayakatwang. Raden Wijaya kemudian diberikan daerah di hutan Tarik. Dia membuka hutan itu dan membangun desa baru. Desa itu dinamai Majapahit, yang namanya diambil dari buah maja dan rasanya pahit. Ketika pasukan Kubilai Khan tiba, Raden Wijaya bersekutu dengan pasukan Mongol tersebut untuk berperang melawan Jayakatwang. Setelah berhasil mengalahkan Jayakatwang, lalu Raden Wijaya berbalik menyerang pasukan Mongol tersebut sehingga memaksa mereka kembali ke negaranya. Lalu Raden Wijaya dinobatkan sebagai raja pada tahun 1293 Masehi. Dia diberi gelar Kertarajasa Jayawardana. Kerajaan awal Majapahit ini mendapat pemberontakan dari orang terdekat Raden Wijaya, seperti Ranggalawe, Sora, dan Nambi. Akan tetapi pemberontakan tersebut dapat digagalkan. Putra dan penerus Raden Wijaya adalah Jayanegara. Namun pada tahun 1328 Masehi, Jayanegara dibunuh oleh Habibnya sendiri. Ibu tiri Jayanegara yaitu Gayatri Rajapatni seharusnya menggantikannya sebagai penguasa Majapahit. Namun Rajapatni memilih mengundurkan diri dari istana dan menjadi biksuni. Rajapatni menunjuk anak perempuannya Tribuana Wijaya Tunggadewi untuk menjadi Raja Majapahit. Pada tahun 1336 Masehi, Ratu Tribuana menunjuk Gajah Mada sebagai Mahapati. Pada saat pelantikan tersebut, Gajah Mada mengucapkan sumpah palapanya. Selama kekuasaan Tribuana, kerajaan Majapahit berkembang menjadi lebih besar dan terkenal di Kepulauan Nusantara. Tribuana berkuasa di Majapahit sampai kematian ibunya pada tahun 1350. Lalu diteruskan oleh putranya yaitu Hayam Wuruk. Pada masa Hayam Wuruk inilah kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya dengan bantuan Mahapatihnya yaitu Gajah Mada. Di bawah perintah Gajah Mada, Majapahit menguasai Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik atau Singapura, dan sebagian kepulauan di Filipina. Selain melancarkan serangan dan ekspedisi militer, Majapahit juga menempuh jalan diplomasi dan menjalin persekutuan termasuk dengan Kerajaan Sunda, yang menjadi penyebab terjadinya Perang Bubat, sehingga Gajah Mada diasingkan ke Madakaripura Probolinggo hingga meninggal di sana. Sesudah mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-14, kekuasaan Majapahit berangsur-angsur melemah. Setelah wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389, Majapahit memasuki masa kemunduran akibat konflik perebutan tahta. Pewaris Hayam Wuruk adalah Putri Mahkota Kusumawardhani yang menikahi sepupunya sendiri Pangeran Wikramawardhana. Hayam Wuruk juga memiliki seorang putri dari selirnya Wirabumi yang juga menuntut haknya atas tahta. Perang saudara yang disebut Perang Parekrek diperkirakan terjadi pada tahun 1405. Perang ini akhirnya dimenangkan oleh Wikramawardhana, sementara Wirabumi ditangkap dan kemudian dipancung. Perang saudara ini melemahkan kendali Majapahit atas daerah-daerah taklukannya. Pada kurun pemerintahan Wikramawardhana, serangkaian ekspedisi laut dinasti Ming yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho, seorang jenderal muslim Cina, tiba di Jawa beberapa kali antara kurun waktu 1405 sampai 1433 Masehi. Sejak tahun 1430, ekspedisi Cheng Ho ini telah menciptakan komunitas muslim Cina dan Arab di beberapa kota pelabuhan pantai utara Jawa. Sementara di Semarang, Demak, Tuban, dan Ampel, maka Islam pun mulai memiliki pijakan di pantai utara Jawa.
Wikramawardhana memerintah hingga tahun 1426 Masehi dan diteruskan oleh putrinya Ratu Suhita yang memerintah pada tahun 1426 sampai 1447. Pada 1447, Ratu Suhita wafat dan digantikan oleh Kertawijaya, adik laki-lakinya. Ia memerintah hingga tahun 1451. Setelah Kertawijaya wafat, Bre Pamotan menjadi raja dengan gelar Raja Sawardhana dan memerintah di Kahuripan. Ia wafat pada tahun 1453 Masehi. Terjadi kekosongan kekuasaan selama 3 tahun tanpa raja akibat krisis pewarisan tahta. Girisawardhana, putra Kertawijaya, naik tahta pada tahun 1456. Ia kemudian wafat pada tahun 1466 dan digantikan oleh Singawikrawardhana. Pada tahun 1468 Masehi, Pangeran Bre Kertabumi memberontak terhadap Singawikramawardhana dan mengangkat dirinya sebagai Raja Majapahit. Setelah mengalami kekalahan dalam perebutan kekuasaan dengan Bre Kertabumi, Singawikramawardhana mengasingkan diri ke pedalaman di Daha, bekas ibu kota kerajaan Kediri, dan terus melanjutkan pemerintahannya di sana hingga digantikan oleh putranya Rana Wijaya pada tahun 1474 Masehi. Pada tahun 1478, Rana Wijaya mengalahkan Kertabumi dengan memanfaatkan ketidakpuasan umat Hindu dan Buddha atas kebijakan Bre Kertabumi, serta mempersatukan kembali Majapahit menjadi satu kerajaan. Rana Wijaya memerintah pada kurun waktu 1474 hingga 1498 dengan gelar Girindrawardhana hingga ia digulingkan oleh Patih Udara. Akibat konflik dinasti ini, Majapahit menjadi lemah dan mulai bangkitnya kekuatan kerajaan Demak yang didirikan oleh keturunan Bre Wirabumi di pantai utara Jawa. Gugurnya Bre Kertabumi, Raja ke-11 Majapahit, oleh Rana Wijaya memicu kebencian Kesultanan Demak terhadap Majapahit. Hal ini karena penguasa Demak adalah keturunan Kertabumi. Pada masa ini, Demak sudah menjadi penguasa pesisir Jawa yang dominan. Peperangan berkecamuk kembali ketika Prabu Udara meminta bantuan Portugis untuk mengalahkan Demak, sehingga pada tahun 1527, Demak melakukan serangan ke Daha yang mengakhiri sejarah Majapahit untuk selamanya. Sejumlah besar abdi istana, seniman, pendeta, dan anggota keluarga kerajaan mengungsi ke Pulau Bali. Dengan jatuhnya Daha yang dihancurkan oleh Demak pada tahun 1527, kekuatan kerajaan Islam pada awal abad ke-16 akhirnya mengalahkan sisa kerajaan Majapahit. Demak di bawah pemerintahan Raden Patah diakui sebagai penerus kerajaan Majapahit. Demak memastikan posisinya sebagai kekuatan regional dan menjadi kerajaan Islam pertama yang berdiri di tanah Jawa. Saat itu, setelah keruntuhan Majapahit, sisa kerajaan Hindu yang masih bertahan di Jawa hanya tinggal di kerajaan Belambangan di ujung timur, serta kerajaan Sunda yang beribu kota di Pajajaran di bagian barat. Perlahan-lahan Islam mulai menyebar seiring mundurnya masyarakat Hindu ke pegunungan dan ke Bali. Beberapa kantung masyarakat Hindu hingga kini masih bertahan di pegunungan Tengger, kawasan Bromo, dan Semeru.